Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Widya, NIM 2017-210473. Di sini saya akan mempresentasikan bab yang berjudul mengukur efektivitas pesan periklanan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang standar industri untuk riset pesan. Nah, yang dimaksud dengan ini tindakan yang merupakan upaya terakhir untuk membujuk calon pembeli agar segera mungkin melakukan tindakan pembelian. Nah, di mana di sini kita memilih kata yang agar calon pembeli ini melakukan respon sesuai dengan yang diharapkan oleh satu pekerjaan gitu yang sangat sulit. Nah, harus digunakan kata perintah agar calon pembeli ini atau menimbulkan antipati gitu. Terus lalu selain kata perintah, pengguna batas waktu ini penawaran dan kupon atau formulir juga bisa yang harus diisi seperti itu ya, dan bisa merupakan cara untuk menimbulkan tindakan. Lalu demikianlah pembahasan singkat tentang cara pengukuran indikator yang mempengaruhi, dan di sini ada juga tindakan atau riset standar industri untuk riset pesan, yang dimana yang pertama yaitu adalah menjelaskan dasar pemikiran dan pentingnya riset periklanan. Nah, dalam menilai efektivitas periklanan ini dapat dilakukan dengan memeriksa apa yang diperlukan oleh sistem pengukuran periklanan yang ideal, seperti memberikan tanda peringatan dini, lalu juga mengevaluasi efektivitas iklan dan segi volume, lalu penjualan yang dihasilkan oleh periklanan, lalu memenuhi standar reliabilitas dan validitas, lalu juga memungkinkan pengukuran yang cepat dan murah. Nah, bentuk-bentuk umum riset periklanan ini, yang pertama itu riset pesan itu menguji efektivitas pesan periklanan atau riset media atau mengukur komposisi dan jumlah audiens pada sarana media sebagai dasar untuk menentukan peringkat atau rating. Nah, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, yang pertama yaitu adalah menjelaskan dasar pemikiran dan pentingnya riset periklanan. Lalu juga yang kedua ada menggambarkan berbagai metode riset yang digunakan dalam mengukur pengakuan dan ingatan konsumen terhadap pesan periklanan. Lalu ada yang keempat, mendiskusikan berbagai ukuran respon emosional terhadap periklanan. Lalu yang kelima ada menggambarkan ukuran gerakan psikologi terhadap periklanan. Lalu yang keenam, menjelaskan peranan pra atau pasca, yang dimana pengujian preferensi ini dan berbagai metode riset yang digunakan dalam bentuk riset periklanan ini. Lalu yang ketujuh ada menjelaskan pengertian dan pelaksanaan pengukuran satu sumber atas efektivitas periklanan. Lalu yang terakhir ini ada mendiskusikan pengukuran efektivitas periklanan melalui internet. Nah, di sini riset periklanan itu penting untuk dilakukan agar memahami dengan lebih baik seberapa efektif iklan mereka yang berubah, apa ada yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Farani, NIM 2018-210100. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua bentuk umum riset pemasaran. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu riset pesan kualitatif dan riset pesan kuantitatif. Nah, riset pesan kualitatif yaitu tidak didasarkan pada produksi hasil numerik dan analisis statistik yang berkaitan dengan naskah iklan dan tanggapan orang terhadap salinan tersebut. Nah, sedangkan riset pesan kuantitatif yaitu berkaitan dengan mengukur efek yang mungkin dimiliki iklan atau telah dimiliki. Nah, dan yang selanjutnya adalah ukuran pengakuan dan mengingat kembali. Nah, di sini ada 4 macam. Yang pertama, Sales Leadership Service, yaitu mengukur tujuan utama iklan majalah untuk dilihat dan dibaca. Yang kedua adalah Tes Bronze, yaitu menyediakan pengiklanan pengakuan konsumen dari iklan televisi seiring dengan hasil evaluasi mereka terhadap iklan tersebut.
Nah, dan yang selanjutnya adalah pengujian ingatan sehari setelahnya. Nah, yaitu untuk menentukan apakah audiens telah cukup terpengaruh untuk mengingat kembali setelah melihat iklan di majalah atau televisi. Yang terakhir adalah perdebatan tentang ingatan kembali. Nah, yaitu di sini yaitu telah mengelilingi penggunaan ingatan kembali sebagai indikator efektivitas periklanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Cynthia Jinus dengan NIM 2018-11090. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran reaksi emosional. Jadi, sebuah iklan itu harus mampu mempengaruhi perasaan dan emosi dari respondennya. Karena apa? Karena ada beberapa merek yang terkenal itu karena mereka mampu untuk menciptakan perasaan emosional yang kuat kepada responden. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 cara untuk mengukur reaksi emosional dari konsumen. Yang pertama itu adalah ilmu saraf dan pencitraan otak. Ini merupakan bidang terbaru dalam penelitian iklan, di mana penelitian ini menggunakan peralatan fMRI, di mana peralatan ini mampu mendeteksi aktivitas saraf daripada responden. Jadi, ketika aktivitas saraf di dalam otak itu lebih aktif, maka menunjukkan bahwa adanya peningkatan emosional daripada responden. Yang kedua adalah pengukuran laporan pribadi. Pengukuran laporan pribadi dilakukan dengan cara para peneliti minta langsung para responden untuk menilai reaksi emosional daripada mereka. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara verbal dan secara visual. Nah, penelitian dilakukan dengan secara verbal, yaitu di mana para peneliti meminta kepada para responden untuk memberikan nilai akan reaksi emosional mereka pada skala tingkat konvensional. Contohnya, para responden diminta untuk memberikan jawaban setuju atau tidak mengenai pernyataan yang diberikan oleh peneliti, seperti pernyataan iklan ini memberikan pesan hangat. Jadi, responden itu akan memilih setuju atau tidak. Lalu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan secara visual. Penelitian ini menggunakan karakter seperti karakter kartun yang terdiri dari berbagai jenis ekspresi wajah, mulai dari senang, sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Jadi, para responden diminta untuk memilih salah satu ekspresi dari wajah tersebut yang mewakili perasaan mereka ketika mereka menonton iklan yang telah dibuat oleh perusahaan. Terakhir adalah penelitian fisiologis. Penelitian ini menggunakan ekspresi wajah, keringat, dan detak jantung sebagai tolak ukur responden merasakan emosional atau tidak dari iklan yang telah disediakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Responden diminta untuk memilih salah satu ekspresi dari wajah tersebut yang mewakili perasaan mereka ketika mereka menonton iklan yang telah dibuat oleh perusahaan. Terakhir adalah penelitian fisiologis. Penelitian ini menggunakan ekspresi wajah, keringat, dan detak jantung sebagai tolak ukur responden merasakan emosional atau tidak dari iklan yang telah disediakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ade Fitri Famiasari, NIM 2018-2103111. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran persuasi. Terdapat 3 metode, yaitu yang pertama metode Next TV Ipsos ASI, dan yang kedua metode persuasi, dan yang ketiga yaitu prediksi keabsahan skor ARS persuasi. Nah, pengukuran persuasi sendiri yaitu ukuran persuasi digunakan apabila tujuan pemasang iklan adalah untuk mempengaruhi sikap dan preferensi konsumen akan merek yang diiklankan. Prosedur ini biasanya melibatkan yang pertama perekrutan sampel konsumen representatif dan membiarkan mereka bertemu pada suatu lokasi seperti gedung, bioskop, sebuah ruang di toko, serta ruang rapat. Nah, lalu yang kedua, pengukuran awal atas sikap atau preferensi mereka terhadap sebuah merek yang merupakan fokus riset atau merek sasaran. Yang ketiga, pengukuran sikap atau preferensi terhadap satu atau lebih merek pesaing. Yang keempat, mengekspos konsumen dengan iklan televisi yang baru untuk merek sasaran dalam konteks program pilot televisi
atau konteks menonton yang realistik lainnya. Lalu yang kelima, sekali lagi mengukur sikap atau preferensi terhadap merek sasaran serta kompetitif setelah exposure, program, dan periklanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama metode Next TV Ipsos ASI. Singkatnya, metode Next TV melibatkan pemakaian sampel konsumen dengan melihat rekaman video program televisi di rumah mereka. Dan tertanam dalam program tersebut iklan televisi, sehari setelah konsumen melihat program dan iklan. Peneliti memanggil mereka kembali dan mengukur keduanya, baik kemampuan mereka untuk mengingat iklan dan apakah mereka telah terbujuk. Persuasi diukur dengan menilai sikap konsumen terhadap merek yang diiklankan, pergeseran dalam preferensi merek, dan niat membeli merek terkait. Nah, lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang metode persuasi ARS. ARS Group atau bisa disebut dengan Advertising Research System adalah salah satu pemasok penelitian pengujian pesan yang paling aktif di dunia. Perusahaan ini menguji proposisi penjualan individu, iklan televisi jadi, dan pesan markom lainnya. Iklan diuji pada berbagai tahap penyelesaian, mulai dari potongan kasar, misalnya animatics atau photomatics menjadi bentuk jadi. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang prediksi keabsahan skor ARS persuasi. Prediksi keabsahan tersebut yaitu membandingkan dan menguji periode sebelum iklan hingga periode setelah iklan. Lalu memprediksi dan memperhitungkan keuntungan pangsa pasar tersebut. Apakah keuntungan tersebut mengalami cukup keuntungan yang pesan meningkat atau sebaliknya yaitu mengalami kerugian iklan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tika Fahmi Firdaus dengan NIM 2018-210315. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran respon penjualan atau sistem sumber tenggal. Nah, yang pertama, metode single source system ini dikembangkan untuk mengukur dampak iklan terhadap penjualan. Nah, keberadaan single source system ini menjadi berguna saat teknologi baru itu berkembang, antara lain itu seperti meteran televisi elektronik, lalu pemindai laser optik, pada pengawasan retail, lalu yang ketiga ada teknologi split cable. Nah, single source system ini mengumpulkan data pembelian dengan menggunakan alat pemindai optik dan menggabungkannya dengan karakteristik demografis rumah tangga serta informasi mengenai variabel pemasaran yang mempengaruhi pembelian seperti televisi, majalah, dan iklan-iklan. Lalu Scantrack ini milik Nielsen. Nah, perbedaan antara Scantrack dengan behavior scan antara lain, behavior scan ini mengumpulkan data pembelian melalui pemindaian optik yang ada di supermarket, sedangkan Scantrack menggunakan pemindaian yang dipegang dengan tangan bagi setiap responden. Lalu yang kedua itu, responden itu juga menggunakan pemindai tersebut untuk mencatat semua urusan toko serta fitur toko untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, metode Scantrack ini memberikan informasi mengenai dampak jangka panjang dan jangka pendek dari periklanan. Nah, selanjutnya ada behavior milik IRI, Information Research Institute. Nah, mengembangkan behavior scan ini menggabungkan data demografis rumah tangga konsumen, nah perilaku pembeli, serta exposure terhadap iklan televisi yang diuji. Nah, terdapat dua jenis pengujian iklan televisi. Yang pertama itu pengujian bobot konsumen responden, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu yang masing-masing diberikan iklan dengan jumlah bobot atau JBRS yang berbeda. Nah, yang kedua itu pengujian naskah jumlah bobot sama di antara dua kelompok tetapi dengan isi iklan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.